Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang Allah muliakan insyaallah, kita tunda dulu pembahasan tentang zakat karena mengingat bahwa yang akan datang di hadapan kita yaitu salah satu amal saleh yang paling besar dalam bulan Zulhijjah, yaitu kurban. Maka untuk dua pertemuan mulai dari malam ini kita akan mengupas tentang hukum-hukum seputar masalah kurban. Nanti setelah hari raya baru kita kembali kepada pembahasan zakat. Baik. Yang pertama, kurban dalam bahasa fikih itu disebut dengan udhiyah, yang artinya secara syariat adalah zabahu hayawanin makhsus biniyatil qurbah fi waqtin makhsus. Yang disebut dengan udhiyah adalah menyembelih hewan yang telah ditentukan oleh Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di waktu yang telah ditentukan. Itu yang disebut dengan kurban. Jadi kurban itu intinya menyembelih hewan yang telah ditentukan oleh Allah. Apa saja hewan yang telah ditentukan Allah? Cuma 3 jenis hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selain daripada 3 ini tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Jadi tidak ada cerita kurban bebek atau kurban ayam, itu tidak ada cerita, tidak sah dan tidak diterima. Kemudian dia niatnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi mendekatkan diri itu yang disebut dengan qurbah. Lalu kita membahasakannya dengan kurban yang artinya mendekatkan diri, dan dilakukan fi waktin maksus, di waktu yang telah ditentukan. Di luar waktu yang telah ditentukan tidak disebut dengan kurban. Mana waktu yang telah ditentukan? Yaitu setelah selesai salat Idul Adha, itu sudah mulai diizinkan untuk berkurban, dan akhir waktunya adalah sebelum matahari terbenam di hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Zulhijjah atau hari raya keempat. Kalau sudah terbenam tidak lagi disebut kurban. Inilah yang dimaksud dengan udhiyah atau kurban dalam bahasa kita. Nah, kurban ini syariatnya karena Allah yang menyuruhnya. Surat Al-Kautsar Allah menyebutkan fasalli li rabbika
wanhar. Salatlah engkau kepada Tuhanmu, kemudian menyembelihlah. Jadi Allah langsung yang menyuruh untuk menyembelih. Dan itu dikuatkan oleh Nabi SAW. Rasulullah berkata melalui hadis dari Aisyah, "Ma amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam." Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di hari-hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan, yaitu 4 hari, mulai dari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di hari-hari nahar itu kecuali mereka berkorban. Ini memberi isyarat bahawa seandainya kita beramal dengan harta kita melebihi harta kurban, tapi kita tak berkurban, maka yang menjadi pilihan bagi Allah adalah yang berkurban. Kita bersedekah melebihi harga kurban, tapi kita tidak ada kurban. Itu berarti tidak faham mana amalan yang sedang diprioritaskan oleh Allah. Makanya dalam 4 hari itu, kurbanlah pilihan yang paling utama. Kalau perlu tahan sedekah supaya bisa kurban. Kalau perlu tahan sedekah. Misal kita yang tidak cukup harta, untuk mengumpulkan uang supaya bisa kurban, sehingga kita tidak sedekah dalam 10 hari supaya bisa kurban, itu lebih utama agar bisa berkurban. Nah, ini menimbulkan cinta Allah. Kenapa kita harus mencari cinta Allah? Karena Allah kalau sudah cinta, itu menjadi awal penyebab ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka surga milik kita. Karena masuk surga itu dengan ridha, dan ridha itu bisa didapat dengan cinta Allah. Salah satu cinta Allah adalah kurban. Jadi sederhananya Bapak Ibu, bulan Zulhijjah ini waktu diperintahkan kurban, sebenarnya Allah sedang memerintahkan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Orang yang tidak berkorban dalam keadaan mampu tapi tidak korban, maka dia telah berbohong dengan cintanya kepada Allah. Jadi ini bulan buktikan cinta. Karena dari dulu bicara masalah korban itu selalu bicara masalah cinta. Habil dan Qabil disuruh berkorban oleh Allah, urusannya karena memang urusan cinta pernikahan. Jadi berebut, bukan berebut, artinya berselisih dalam urusan siapa yang mereka akan nikahi, sehingga disuruh kurban oleh Allah. Itu awal terjadinya kurban, yaitu pada kisah Habil dan Qabil, disebutkan Allah dalam surah Al-Ma'idah. Lalu berlanjut kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh Allah menyembelih anaknya? Kenapa tidak disuruh saja menyembelih yang lain? Kenapa harus anak? Nah, ini kalau kita merenung, membaca, kita dapatkan ternyata urusannya karena Ibrahim disuruh buktikan cintanya kepada Allah. Dulu sebelum ada Ismail, Ibrahim ini penuh cintanya kepada Allah. Setelah ada Ismail, terpecah cintanya. Jadi ada celah mengingat-ingat Ismail. Makanya Allah cemburu. Allah kemudian seakan-akan mengatakan kepada Ibrahim, pilih aku atau pilih anakmu. Kalau pilih aku, sembelihlah anakmu. Jadi ini Allah ingin minta bukti sama Ibrahim, engkau mencintaiku atau mencintai anakmu? Kalau engkau mencintaiku, sembelihlah anakmu. Di situ awal mula
disuruh sembelih. Jadi sebenarnya ceritanya cerita tentang cinta. Makanya orang mengatakan apa? Cinta itu butuh pengorbanan. Karena kurban itu memang bicara cinta. Ya. Istri kita kadang-kadang juga akan terjadi begitu. Kalau ada yang suaminya ketahuan memiliki istri kedua, maka istri pertama akan mengatakan apa? Pilih aku atau pilih dia? Kalau pilih aku, sembelihlah dia. Kan? Lalu suami menjawab, aku pilih dia, maka disembelihlah aku. Nah, itu semuanya tentang cinta, Pak. Makanya hari ini perlu faham benar bahwa ketika Allah menawarkan kurban, Allah sedang menyuruh membuktikan cinta kita selama ini kepada Allah. Jadi Allah tidak bilang lagi tentang pilih aku atau pilih anakmu, karena Allah tahu bahwa iman kita tak sehebat Ibrahim. Pasti kita menolak kalau Allah mengatakan sembelihlah anakmu, pasti kita tolak. Hari ini Allah menantang cinta kita dengan mengatakan pilih aku untuk berkorban atau engkau pilih untuk menservis mobilmu. Pilih aku atau engkau pilih untuk membeli meja, kursi, Jepara di rumahmu. Pilih aku atau pilih HP-mu. Ternyata banyak orang yang tak berkorban hanya gara-gara urusan dunia. Nah, jadi waktu tanya orang nana kurban tonyo, maka dia mengatakan sang hansip peng nyo kena pegang kanopi bacut. Dia mau buat kanopi rumah, akhirnya tak kurban. Ternyata dia pilih kanopi, bukan pilih Allah. Begitulah hari ini Allah menantang cinta kita. Makanya Nabi mengatakan bahwa tidak ada hari, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah mulai dari 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah kecuali mereka yang berkorban. Lalu Nabi tawarkan, Nabi berikan kabar gembira. Apa kata Nabi? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Itu semua binatang kurbanmu akan kembali datang di hari kiamat, lengkap dengan kuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adhafiha, dengan tulang belulangnya, dan lengkap dengan ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Nabi ingin mengatakan bahwa kambing itu terbentuk kembali, lalu dia datang di hari kiamat bersaksi kepada Allah, membela kita di hadapan Allah. Maka salah satu pembela kita di hadapan Allah adalah sapi, kambing yang kita sembelih. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita kurban tiap tahun, umur kita dari umur 20 tahun kita sudah mulai kurban tuh. Meninggal 60 tiap tahun ada kurban. Berarti pengacara kita di hari kiamat selain Al-Quran, selain puasa, selain salat, kambing, sapi datang. Apa mungkin Allah akan berdebat dengan kambing, mengatakan bahwa mana bukti kalian bahwa orang ini berkorban? Mana ada? Dihadirkan kambing itu memang itu bukti, dihidupkan kembali, itu bukti kita berkorban. Makanya kita ini bisa selamat di akhirat dengan banyaknya pembela. Salah satu pembelanya adalah apa yang kita korbankan. Jadi jangan ragu untuk berkorban kepada Allah, karena besar sekali yang akan Allah berikan kepada kita nantinya. Lalu disambung lagi oleh Nabi, wa innad dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa' 'ala al-ard. Darah yang tumpah, darah yang jatuh dari binatang kurbanmu lebih dahulu dicatat Allah daripada menetes ke tanah. Jadi daripada menetes ke tanah duluan tercatat di sisi Allah. Begitu cepatnya sampai pahala kurban. Lalu kemudian di ujung hadis Nabi mengatakan apa? Fatibu biha nafsan. Oleh karena itu bersemangatlah, berbaguslah dirimu untuk berkurban. Nah, jadi Nabi memberi motivasi, berkurbanlah. Nyoka Nabi yang pegahnya, kurbanlah kata Nabi.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai kita tak memenuhi panggilan Nabi SAW untuk berkorban. Lalu kemudian hukum kurban itu di sisi para mujtahid itu ada dua pandangan besar. Yang pertama, kurban itu hukumnya wajib. Ya, kurban itu hukumnya wajib. Ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Kenapa mazhab Hanafi mengatakan kurban wajib? Karena beliau dan para pengikutnya atau dalam mazhabnya mengambil makna ayat Allah, fassalli li rabbika wanhar, salatlah engkau lalu sembelihlah. Kalimat sembelihlah itu perintah Allah. Mazhab Hanafi mengatakan kalau perintah bermakna wajib. Kemudian mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis Nabi yang berbunyi, man wajada sa'ah, barang siapa yang mendapatkan kelapangan harta atau keluasan harta, falam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jadi Nabi berkata apa? Barang siapa yang sudah punya uang tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi marah. Kepada siapa Nabi marah, Bapak Ibu? Nabi marah kepada PNS, Nabi marah kepada P3K, Nabi marah kepada yang sudah sertifikasi, Nabi marah yang kerja di perusahaan, Nabi marah kepada Bapak Ibu yang punya toko laku keras, Nabi marah kepada penjual lontong yang sehari 500.000 dari pagi hari udah laku. Nabi marah, sudah punya uang tapi engkau tak berkurban. Apa? Saking marahnya Nabi mengatakan, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Itu bahasa jangan dekat-dekat itu bahasa bengeng. Itu sama seperti bapak kalau sudah marah sama istri, bapak akan mengatakan berak Arab kadang, berak Arab. Ini bahasa bengeng. Makanya mazhab Hanafi mengatakan tak mungkin Nabi marah kecuali pada sesuatu yang diwajibkan. Kalau pada sesuatu yang disunnahkan, Nabi tak mungkin marah karena tidak berdosa. Pasti karena wajiblah Nabi marah. Oleh karena itu mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Nah, bagaimana dengan mazhab lain selain Hanafi? Mazhab selain Hanafi yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, itu ternyata mereka bersepakat mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkad. Kenapa bisa berubah jadi sunnah muakkad? Ternyata ditemukan hadis lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, iza ra'aitum hilal Zulhijjah, kalau engkau sudah melihat hilal Zulhijjah, artinya sudah masuk 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudahi, siapa yang ingin berkurban. Jadi bahasanya ingin berkurban. Nah, di situ para ulama, jumhur ulama mengatakan ternyata ada makna dari hadis lain yang memalingkan makna wajib menjadi sunnah muakkad. Kenapa kok bisa jadi sunnah muakkad? Karena tadi tidak bisa sunnah biasa, karena ada ancaman Nabi tadi. Jadi kurban itu Bapak Ibu, kalau kita ikut ke jumhur ulama, itu mendekati wajib. Jadi bukan sunnah biasanya, yang sunnah karab truk wajib. Dan para ulama tidak membuang hadis tadi. Mereka mengatakan itu bukan sunnah biasa, sunnah muakkad, karena ada kemarahan Nabi bagi yang tidak kurban. Nah, lalu hadis itu dilengkapkan dengan bahasa faliyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang ingin berkurban, sunnah hukumnya untuk tidak mengganggu bulu dan kuku. Nah, jadi bagi bapak ibu yang punya kurban dan ingin berkurban, walaupun kadang-kadang belum beli tapi sudah niat kuat mau kurban, itu mulai dari 1 Zulhijjah. InsyaAllah Sabtu depan Pak, tanggal 8 itu 1 Zulhijjah. Kalau tidak ada pergeseran,
itu jangan lagi sunnah hukumnya untuk tidak memotong bulu-bulu dan kuku. Jadi Bapak Ibu jangan cukur rambut semenjak 1 Zulhijjah, jangan cukur jenggot, kumis, jangan cabut bulu hidung, jangan bulu-bulu jangan diganggu. Dari ujung ubun kepala sampai ke ujung kaki jangan diganggu bulu-bulu. Juga kuku jangan potong mulai dari Sabtu depan. Sampai kapan berakhir? Sampai disembelihnya binatang kurban kita. Jadi kalau disembelih di hari pertama, habis sembelih langsung kaji koh. Tapi kalau disembelih hari raya ketiga, ya sabarlah. Oh tak sabar lagi, telefon panitia, bagah bacut. Ike kalau ke kingkong nyo. Kalau tak sabar lagi, telefon panitia, suruh cepat sikit. Jadi nanti makanya penampilan orang yang kurban tu nanti selemok. Yang kurban tu kumis panjang, kemudian jenggot panjang, jambang tak terpotong. Kalau mau bersih-bersih hari Jumaat Pak terakhir yang punya kurban. Dan itu berlaku hanya kepada pemilik kurban, tak berlaku pada keluarganya. Jadi kalau suami yang punya kurban, suami saja. Isteri tak berlaku, anak-anak. Kecuali isteri juga punya kurban, maka isteri pun jangan cukur kumis, jangan cukur jenggot. Jadi ini sunnah dari Nabi melengkapi hadis tadi. Makanya jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad karena ada dalil Nabi mengatakan yang ingin berkurban, bukan wajib. Lalu ditambah dengan ada keterangan dari asar yang menyebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban. Tujuan Abu Bakar dan Umar tidak berkurban untuk memberitahu umat bahwa kurban itu tidak wajib. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi ini keterangan dari jumhur ulama. Ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, ditambah dalam mazhab Syafi'i. Sunnah muakkad itu dalam satu keluarga itu menjadi kifayah. Hukum kurban sunnah muakkad, tapi dalam satu keluarga menjadi kifayah. Apa maksudnya? Setiap keluarga setiap tahun hendaknya ada kurban. Satu orang pun boleh, yang penting setiap keluarga usahakan ada kurban. Nah, ini disebut dengan sunnah kifayah. Kalau tidak suami ya istri, kalau tidak istri anak-anak, siapapun yang punya rezeki, usahakan setiap tahun ada satu orang dari keluarga itu yang berkurban. Dengan dalil hadis dari Mihnaf bin Sulaim, Rasulullah berkata, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wahai para manusia atau wahai sahabat, setiap tahun hendaknya satu keluarga ada kurbannya. Begitu kata Nabi. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkad tapi kifayah dalam satu keluarga. Nah, jadi benar Bapak Ibu, tidak orang benar. Suami lagi tidak ada wang, isteri kurban. Kalau isteri ada wang, oh isteri tak ada wang, suami kurban. Oh suami tak cukup, maka isteri bantu biar suami bisa kurban. Karena disepakati satu orang berkurban dalam keluarga, pahala itu dapat satu keluarga. Satu orang kurban Pak, pahala dapat satu keluarga. Jadi jangan pikir pahala kepada suami aja, enggak. Pahala itu satu keluarga. Isteri dapat, anak-anak dapat, mamaknya dapat, mertuanya dapat. Satu ring pertama apa itu? Dapat semua. Bahkan Imam Malik sampai mengatakan orang yang dinafkahinya, misalnya ada beberapa orang anak yang kita nafkahi, itu pun dapat pahala dari kurban kita. Sampai kepada pembantunya yang tinggal bersamanya, itu pun bisa dapat pahala dari majikannya. Begitu besarnya pahala kurban. Jadi usahakan ada kurban. Ibu-ibu kalau lihat suami tidak cukup uang, berusahalah untuk nambah biar jadi kurbannya. Tanya sama suami, berapa yang udah ada? Kata suami, 100.000 yang kanan. Berarti kurang 2.600.000 lagi. Nah, kata istri, ya sudah, saya yang tambah 2.600.000. Ini istri bangai namanya. Maunya suami yang 100 lagi kasih ke istri, bukan istri kasih ke suami. Biar istri yang kurban, tak apa-apa. Nah, jadi pahala itu semua Pak. Dan jangan pikir bahwa
Allah berat bagi Allah membagi-bagi pahala. Kita yang berat kerana kita bukan maha kaya. Bagi Allah kasih pahala semua, itu wajar. Kita belah kuih saja, mau belah kuih saja Pak, kita kasih satu keluarga, pasti dia bertambah kecil tu, makin ramai makin kecil kuihnya. Itu kita, karena kita tidak punya kekayaan seperti Allah. Bagi Allah ini pahala kurban suami itu bukan dibelah, di copy paste, di paste ke catatan amal isteri, dikasih untuk anak-anak. Ada satu keluarga ada sekitar 12 orang, 12-nya sama, tanpa dibelah-belah. Makanya ada orang yang mengira hantu pahala ke urineng kalau suami kurban. Akibatnya apa? Dipindah-pindah nama tiap-tiap tahun. Tahun ini suami kurban, si isteri bilang, ini abang sudah dapat pahala, kami kayak mana? Akibat pemahaman itu, tahun depan pindah nama isteri, uang suami, taruh nama isteri supaya isteri dapat pahala, karena anggapannya suami tidak dapat pahala. Yang capek kerja suami, yang cari uang suami. Begitu kasih nama isteri, suami tidak dapat pahala. Saya tidak mau jadi suami begitu. Masa uang kita pakai nama isteri kita tidak dapat pahala? Itu kalau waktu kita taruh nama isteri kita tidak dapat pahala, tahun depannya taruh nama anak pertama, sudah 2 tahun kita tidak ada pahala. Peng tanya Pak, 2 tahun kita tidak dapat pahala. Kalau itu pemahamannya. Tahun ketiga, kalau ada 12 orang anak, satu isteri, tahun keberapa kita dapat pahala lagi Pak? Ada 12 anak, satu isteri, tahun ke-13 baru dapat pahala lagi. Kan berit bangai lah kau kan. Itu akibat pemahaman mengira bahawa tidak dapat pahala, padahal Nabi itu telah memberi isyarat pahala untuk satu keluarga. Makanya Nabi ketika kurban, beliau berdoa sama Allah. Apa doanya? Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli, dari keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, juga dari umatku yang tidak mampu berkurban. Nabi itu satu kibas dia kurbankan, tapi dia niatkan pahalanya untuk semua, bahkan untuk umatnya. Tapi itu untuk umat itu khususan untuk Nabi. Kita tidak bisa berdoa kayak gitu, ya Allah ini dariku, dari keluargaku, dan dari umatku. Pak umatnya sok-sok keren Pak Umar, karena ramai orang punggung lewatnya Pak. Jadi itu khususan bagi Nabi SAW. Lalu ada seorang laki-laki berkurban di masa Nabi. Dia bawa seekor kambing di hadapan Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ini kurban dariku dan kuniatkan juga untuk keluargaku pahalanya. Nabi setuju dan Nabi ambil terima pahalanya. Makanya hadis menyebutkan pahala berbagi bersama. Itu pemahaman memindah-mindahkan nama. Itu tidak perlu diulang Pak. Cukup tiap tahun kepala keluarga saja sudah cukup. Yakinlah pahala itu dibagi. Oh tidak yakin, mau lihat, mati dulu. Kalau udah mati baru lihat pahala, kasih tahu kami, Ustaz betul dikasih sama Allah pahala untuk kami. Kalau Ustaz mau tahu, Ustaz pun mati dulu. Jadi ini pemahaman yang salah. Kemudian ada pemahaman yang kedua yang menyebabkan orang pindah-pindah nama tiap-tiap tahun. Apa-apa? Karena ada satu hadis yang derajatnya dhaif, yang berbunyi, adhimu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Perbaguslah korbanmu karena nanti akan menjadi kendaraanmu di hari kiamat. Ini pemahaman kedua yang berkembang. Jadi kenderaan, suami kurban tahun ini, lalu kemudian isteri mengatakan, abang enak sudah ada kambing untuk naik ke atas titian sirat, kami tidak ada kambing untuk naik, tidak ada kenderaan. Pindah nama ke isteri supaya isteri ada kenderaan. Pindah terus pindah sampai anak bayi pun dipindahkan namanya untuk bisa dapat kenderaan meniti titian sirat. Jadi terbayang kita nanti di titian sirat orang naik kambing semuanya, yang punya kurban naik kambing. Berarti yang bersyarikat 7 orang satu sapi, 7-7-nya naik satu sapi. Kemenan cara semikir Pak. Jadi ini perlu diperbaiki. Para ulama mengatakan maksud kenderaan di situ bukan naik ke atas badan kambingnya, tapi kalau kita banyak amal, mempercepat kita menuju ke surga dari atas titian sirat. Buktinya hadis yang sahih menyebutkan apa? Kita ini nanti waktu disuruh meniti titian sirat,
banyak amal kita, sedikit dosa kita, maka kita menitinya dengan cara terbang seperti kilat. Itu tipe-tipe selevel Abu Bakar, Umar, sahabat itu terbang seperti kilat, ya. Langsung sudah sampai pintu surga. Level kedua terbang seperti burung, terbang Pak, tidak menjejakkan kaki di atas sitiran itu. Level ketiga kata Nabi, berlari seperti kuda, kencang sekali larinya. Level keempat berlari seperti laki-laki berlari. Kelima berjalan, keenam merangkak. Jadi itu yang membuat amal kita, itu yang membuat kita bergerak cepat atau tidak cepat. Jadi bukan bermakna ada kambing, mati-mati ada kambing kan lagi. Jadi sekali lagi saya bilang, tidak perlu pindah-pindahkan nama. Cukup kalau suami tiap tahun kurban, ibu kasih semangat sama suami, bang kurban, bang kurban, bang. Tidak cukup, tambahi sedikit berapapun dia. Usahakan satu keluarga ada kurban. Itu namanya sunnah muakkad kifayah. Lalu ditambah lagi oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk pribadi itu terkena statusnya sunnah muakkad ain, atau sunnah ain. Hukum kurban tadi sunnah muakkad, tapi untuk pribadi sunnah muakkadnya ain. Apa maksudnya? Lil munfarid fil umri marrah, hendaknya paling kurang setiap orang itu seumur hidup ada kurban sekali, minimal, minimal ada kurban sekali. Sayangnya bahasa ini dipahami oleh orang-orang gepikir geyu kurban untuk mudik tiga, bukan disuruh kurban seumur hidup sekali. Kurban itu tiap tahun, minimal paling kurang ada sekali kurban dalam hidup kita. Akibatnya orang ketika kita tanya ada kurban, udah saya kurban. Kapan? Ada 12 tahun lalu udah saya kurban. Dikira udah cukup 12 tahun lalu, padahal tiap tahun disuruh kurban. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, disebutkan oleh para jumhur ulama, wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang mampu. Bagi yang mampu makruh meninggalkan kurban. Tentu orang akan merasa semuanya tidak mampu. Ditanya ada kurban tahun ni, kayaknya tak mampu lah. Jadi kalau ditanya nak kurban sangsang, oh mah sangsang. Dia terus mengatakan saya kayaknya nggak mampu lah. Oh kayaknya gitu. Sehingga banyak orang tak kurban. Padahal makruh hukumnya tidak kurban bagi yang sudah mampu. Makruh itu kalau diulang-ulang menimbulkan kebencian Allah. Makruh itu kalau diulang-ulang selalu merasa tidak mampu, tiap-tiap tahun tidak mampu, sudah 30 tahun tidak pernah kurban karena selalu merasa tidak mampu. Maka perlu kita tahu ukuran mampu itu bagaimana. Jumhur ulama yang mengatakan kurban sunnah muakkad itu membatasi yang disebut mampu. Menurut mazhab Malik, yang disebut mampu adalah mereka yang ada uang untuk membeli binatang kurban, dan dia tidak butuh lagi uang itu li amrin daruri, tidak butuh lagi uang itu untuk kebutuhan primer, fi amihi, di tahun itu. Jadi contohnya kita ada uang untuk kurban dan tidak butuh lagi uang kurban itu untuk bayar SPP anak, untuk bayar listrik rumah, sudah ada semuanya, sudah aman itu. Ada uang untuk beli binatang kurban, itu disebut mampu. Menurut mazhab Syafi'i lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Mazhab ini mengatakan man yamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uduhu yaumal ain wa ayyamat tashriq. Yang disebut mampu adalah orang-orang yang sudah mempunyai uang untuk membeli binatang kurban dan dia mempunyai uang lain atau mempunyai harta lain yang bisa hidup di hari raya Idul Adha dan hari Tasyriq. Jadi mazhab Syafi'i membatasi kalau sudah ada uang untuk beli binatang kurban, berapa contohnya Pak? 2.700.000 lah kita anggap. Ada uang dan dia masih punya simpanan lain untuk bisa hidup sampai hari Tasyriq terakhir.
Orang raya kepa kan. Jadi cuba pikir-pikir, kalau kita beli binatang kurban, napeng masih ada uang untuk bisa hidup sampai hari raya keempat. Kalau yakin masih bisa hidup sampai hari raya keempat, maka orang itu sudah disebut mampu. Kalau itu ukuran dari mazhab Syafi'i, maka dalam sebuah kampung yang kerap rata-rata mampu. Mana orang batasan disebut mampu masih bisa hidup sampai hari raya keempat. Sedangkan dari hari raya pertama, kalau dia punya binatang kurban, itu sudah mulai dia akan mengambil sepertiga dari kambingnya sendiri, dari daging sapinya sendiri. Itu aja udah bisa hidup, beras sudah ada, semua sudah ada. Maka rata-rata sebenarnya kalau bermazhab Syafi'i itu kena kurban. Tapi yang kita lihat malah daerah bermazhab Syafi'i 200 kakak dalam satu kampung, yang kurban 10 kakak. Itu yang menyedihkan. Padahal yang lain tu mampu tapi tidak kurban, tapi merasa tidak mampu. Nah, jadi ini versi mazhab Syafi'i mengatakan ukuran mampu, ya, punya harga, punya uang untuk beli, dan masih bisa hidup dengan uang lain sampai hari raya keempat atau hari tasyrik yang terakhir. Mazhab Hambali tidak jauh beda dengan mazhab Maliki, namun ditambahkan dalam mazhab Malik dan Hambali, walau istata'a ayastadin istadan. Kalau seandainya orang tersebut tidak punya uang tetapi mampu untuk membayarnya, maka dianjurkan untuk berhutang lebih dahulu. Bayangkan Bapak Ibu, para ulama besar ini mengatakan, kalau seandainya engkau sedang tidak ada uang, lalu engkau yakin mampu bayar hutang, berhutanglah lebih dahulu. Ini tidak ada pelajaran fikih yang suruh berhutang, tidak ada. Cuma dalam kurban, Pak. Orang haji tidak disuruh berhutang, nggak mampu, tidak usah berangkat. Tapi kurban disuruh berhutang. Yang suruh siapa? Orang-orang mujtahid ini bukan orang biasa, mujtahid. Menunjukkan apa? Begitu besarnya pahala kurban, jangan engkau lewatkan. Kira-kira begitu maksud mereka. Jangan baik lewat, kurbannya baik lewat. Menyapa mutang leh. Nah, ini contohnya misal PNS belum keluar gaji, uang tidak cukup, maka sunnah berhutang dulu untuk kurban. Nanti waktu keluar gaji bayar. Kalau tak bayar, dia kita kurbankan berikutnya. Ya. Jadi sampai segitu urusan masalah kurban.